Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzian Surya Valistia dari Universitas Negeri Yogyakarta akan membawakan video pembelajaran penggunaan alat total station dan waterpass untuk proyek konstruksi. Yang pertama dibahas adalah total station. Total station adalah alat elektronik untuk mengukur sudut dan jarak yang menyatu satu unit alat. Data yang dihasilkan pada pengukuran dapat disimpan dalam media perekam. Kompetensi dasar menjelaskan dan mengoperasikan alat total station. Pembahasan tentang 1. Pengenalan alat, 2. Alat-alat yang digunakan, 3. Kesehatan dan keselamatan kerja, 4. Langkah-langkah kerja. Pembahasan yang pertama yaitu bagian-bagian dari total station. Ini adalah bagian-bagian dari total station. Bagian yang ditunjukkan dari garis dan namanya. Ini juga masih bagian-bagian dari total station yang tidak ada di gambar yang pertama tadi. Pembahasan yang selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam pengukuran total station. Yang pertama adalah tripod. Tripod fungsinya adalah untuk menyangga total station itu sendiri. Yang kedua adalah unting-unting. Unting-unting fungsinya untuk menaruh total station tepat pada di atas titik yang akan diukur. Yang selanjutnya adalah payung. Fungsi payung adalah untuk melindungi total station dari terik matahari. Untuk ini adalah stick prisma. Dan yang ini adalah prisma reflektor. Yang selanjutnya adalah meteran. Dan yang terakhir yaitu pita ukur. Sebelum melakukan pengukuran, hal yang tidak boleh dilupakan yaitu pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut K3. Fungsi K3 yaitu memastikan tidak ada kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam K3, yaitu yang pertama yaitu K3 peralatan. Peralatan selalu disimpan dan dibawa dalam box alat dengan keadaan tertutup setiap kali dipindahkan dari satu titik ke titik pengukuran yang lain. Gunanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi peralatan-peralatan yang biasanya harganya lumayan mahal. Alat yang disimpan dalam box alat harus diletakkan di tempat aman dari kemungkinan terinjak dan terlindas manusia ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah gunakan payung untuk melindungi gelombang nifo dari terik matahari dan juga melindungi alat total station itu juga. Sebelum melakukan pengukuran, praktikan harus memakai peralatan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti alat pelindung diri yang terdiri atas sepatu praktek untuk menghindari kaki dari tertusuk benda-benda tajam, helm untuk menghindari kepala tertimpa puing-puing atau jatuhan. Yang ketiga adalah pakaian kerja. Untuk langkah-langkah pengukuran dengan total station yaitu yang pertama, mendirikan alat total station di atas tripod. Selanjutnya adalah melakukan centering alat dengan memastikan gelembung setengah mungkin agar alat berdiri dengan simetris. Setelah total station dipasang di atas tripod dan gelembung berada di tengah, selanjutnya adalah pengoperasian. Yang pertama, pencet tombol power untuk menghidupkan alat. Setelah total station menyala, kemudian pilih menu.
Setelah pilihan menu tersedia, kemudian pilih job dan beri nama lalu di enter. Setelah semua langkah-langkah tadi dilakukan, kemudian alat siap digunakan. Lalu bidik prisma reflektor pada titik yang akan diukur seperti pada gambar di atas. Lanjut di pembahasan alat yang kedua, yaitu waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda tinggi. Waterpass ini adalah alat ukur yang lebih akurat dibandingkan total station, namun memiliki kelemahan karena teropongnya tidak bisa naik turun, sehingga jika beda tinggi suatu tempat terlalu curam, alat ini harus banyak berpindah tempat. Pembahasan yang selanjutnya adalah fungsi waterpass. Fungsi dari waterpass diantaranya adalah untuk kepentingan proyek-proyek yang berhubungan dengan pekerjaan tanah, mengecek ketinggian penulangan agar tidak melebihi tinggi rencana, dan mengecek ketebalan lantai saat pengecoran, sehingga lantai yang dihasilkan dapat datar, untuk membuat tanda pada kolom atau dinding sebagai acuan pekerjaan lain, seperti acuan untuk pekerjaan dinding panel precast, serta dapat digunakan dalam pengecekan setel bangunan, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Seperti hanya alat ukur pada lainnya, alat ukur ini juga terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, baik dalam segi desain maupun spesifikasi dan fiturnya. Dan ini adalah bagian-bagian pada waterpass yang ditunjukkan oleh garis. Fungsi bagian-bagian pada waterpass. Yang pertama, cermin nivå untuk memantulkan bayangan nivå untuk mengetahui kedataran alat, visir bidikan untuk mengarahkan arah bidikan, teropong skrup fokus benang untuk memfokuskan benang bidikan, lensa bidik untuk melihat bidikan, skrup penggerak horizontal untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal teropong. Yang selanjutnya yaitu skrup leveling untuk melevelkan atau mendatarkan alat, plat dasar untuk landasan alat ke tripod, skrup fokus objek untuk memfokuskan objek bidikan, rumah lensa depan untuk tempat lensa depan, skala gerakan sudut horizontal untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal. Ini adalah cara pengukuran waterpass atau cara penggunaan waterpass. Posisikan alat di tengah antara titik yang akan diukur beda tingginya. Arahkan waterpass ke titik A dan B, lalu baca benang tengahnya, maka nanti akan ketemu delta H AB. Setelah pelaksanaan pengukuran di lapangan, selanjutnya mengukur hasil beda tinggi. Untuk mengetahui beda tinggi harus dilakukan pengukuran dengan cara mengurangi antara benang tengah A dikurangi benang tengah B. Contoh, benang tengah A dengan nilai 500 dan benang tengah B dengan nilai 2500. Beda tinggi sangatlah mudah dicari dengan cara A dikurangi B, yang mendapatkan hasil negatif 2000. Setelah mendapat beda tinggi AB, maka diteruskan pada titik yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.